Saya ulangi lagi kalimat terakhir di ayat 10 ini, 2 Korintus 12. Sebab jika aku lemah, maka aku ini kuat. Mana bisa orang lama kok jadi kuat? Bukan kekuatan dia, tapi kekuatan Tuhan. Nah, kalau hukum ini kita pakai dalam hidup pernikahan kita, saudara. Pernikahan itu luar biasa. Loh, Airin kok hilang mana? Rin, kok lama sekali? Rumah tangga gak ada masalah. Coba renungkan. Ya. Kalau suami istri itu saling ngotot dan saling nuntut. Jadi dalam dunia bisnis mereka itu apa? Saingan. Betul tidak? Lucu nggak kalau suami istri saingan di dalam rumah? Lucu tidak? Bukan, goblok. Siapa bilang lucu? Bener toh? Itu nggak lucu lagi. Suami istri kok saingan? Ngapain kamu menikah kalau mau saingan? Jadi kalau istrinya punya kelemahan, suami harus menutupi kelemahan itu. Bukan untuk mempermasalahkan lebih dalam. Begitu pula kalau suami punya masalah. Misalnya suami salah ambil putusan sampai rugi rumah tangga itu sekian banyak juta misalnya. Istri nggak boleh nyala. Sebab kepala dengan tubuh selalu kerja sama. Contoh, maaf ini. Semua kita pernah tahu maaf, diare, mencret, mules, sakit perut, sakit mah pernah tidak? Nah, berani nyalakan mulut? Ngerti nggak? Berani nyalakan mulutnya sendiri? Saya tanya kok. Kenapa enggak? Padahal yang buat gara-gara mencret mules kan mulutnya, yang geragas itu, yang rakus itu. Tapi kalau top tubuh harus mencret-mencret, nggak mungkin nyalakan mulut. Lo ngerti nggak ilustrasi ini sekarang? Maka itu kalau sudah menikah, yang satu salah, nggak boleh nyalakan yang satu. Maka itu kalau sampai ada sakit, orang sakit perut, lalu tubuhnya nyalakan mulutnya, itu goblok. Bukan lucu lagi. Betul tidak? Karena sudah salah, dua-dua salah. Nah, itulah pernikahan. Maka itu kalau cinta sudah padam, tetap masih bisa dinyalakan dengan pengampunan. Ampun. Jadi suami istri tidak boleh saingan di dalam rumah. Enggak lucu, tapi goblok. Oke? Harus saling menerima apapun keadaannya. Itu inilah realita rumah tangga. Tetap akan ada masalah. Begitu cuma menuntut supaya nggak ribut, nggak bisa, akan tetap ada masalah-masalah ini. Dan kok lamarin dari mana kamu? Bingung tuh ya anaknya. Ayo kita ngopi semuanya. Ngapain nggak tidur kamu semalam? Oh tidur. Oh daripada tidur. Oh, tak tembak kayak karet dari sini. Oke, kita lihat ayat yang berikut ya, supaya kita tidak kalah dalam rumah tangga itu. Kita lihat kitab Galatia pasal yang keempat. Kitab Galatia pasal yang keempat. Ayat yang maaf sebentar. Ayat 15. Paulus menegur jemaat Galatia dengan sikap hidup yang salah. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Saudara, ini kalimat puitis sekali. Ya, saya tidak bisa menceritakan secara detail, nanti saudara baca. Bagaimana hati Paulus kepada jemaat Galatia, mau berkorban
sampai seperti itu. Rupanya menurut ayat ini Paulus itu punya kelemahan di matanya. Nah, ini yang dipercaya oleh beberapa teolog yang disebut duri dalam daging di 2 Korintus 12 tadi. Oke, mungkin iya. Jadi ada gangguan di matanya. Begitu sayangnya gereja Galatia kepada Paulus sampai ada yang rela mau ganti matanya. Ya kalau sekarang namanya cangkok kornea. Tapi ternyata ada masalah. Lalu jemaat Galatia marah kepada Paulus. Sehingga kalimat pertama ayat 15 berkata, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Nah, jangan sampai dalam pernikahan muncul kata-kata ini. Misalnya, dulu waktu awal-awal menikah, kita dua bahagia sekali. Aduh, saling mengasihi, saling mencintai. Sekarang di mana barang ini? Ngerti pertanyaan ini? Pernah nggak mendengar ada orang menikah seperti itu? Dulu waktu jalan, cekak gitu, aduh, kamu mau jatuh. Sekarang sekian tahun menikah, mau jatuh, matamu di mana? Beda. Apa? Oh enggak. Jangan sampai dalam pernikahan kita berkata, oh dulu aku pernah bahagia. Oh dulu kita pernah bahagia, dulu. Enggak. Sekarang bagaimana? Jangan padam kasih dan cinta itu. Amin. Selalu melihat kelebihan yang ada dalam hidup istri kita, suami kita setelah sekian tahun menikah. Temukan hal-hal yang kita nggak bisa tanpa dia. Temukan. Maka rumah tangga kita akan tetap bahagia. Ini jangan dibilang waktu pacaran, nggak lain. Kalau waktu pacaran lain sama sekali. Ini setelah sekian tahun usia pernikahan. Maka itu jangan menikah karena seks. Karena seks akan berhenti. Tapi menikah karena kasih. Cinta pasti berhenti, tapi kasih akan berlanjut sampai usia sekian tahun. Kami suami istri sangat bersyukur karena Tuhan mempercayai kami untuk banyak ngurus pernikahan, ya, hadir di ulang tahun pernikahan. Yang terakhir 16 Oktober yang lalu kami hadir di pernikahan yang ke-50 tahun. Ya kalau 50 tahun sudah lupa berapa ratus masa dari tahun berapa kami melayani. 60 tahun pernikahan kami pernah hadir 4 pernikahan. 60 tahun. 70 tahun 2 kali kami pernah. Yang paling hebat itu Oktober 2006 hadir di pernikahan yang ke-80 tahun. Jadi si opa umur 103, oma umur 97. Jadi mereka menikah, opa umur 23, oma umur 17. Itu mereka dua masuk ke ruang acara pakai kursi roda. Tapi yang saya heran mereka dua masih bisa bergurau pakai mikrofon. Nah yang merayakan cucu dan cicit karena anak mantu mati semua sudah. Nah bisa 80 tahun. Jadi anak paling tua bisa 79 kalau itu hidup besar. Tapi dua orang ini luar biasa. Maka itu saya sempatkan untuk datang karena langka. Mungkin belum tentu saya ketemu lagi pernikahan 80 tahun. Wah itu cerita cucu cicitnya itu hebat. Nah, kenapa bisa bertahan? Karena kasih, bukan karena cinta. Cinta sudah berhenti. Kok dipikir apa nggak bosan? Nah pikir gitu 80 tahun orang sama terus. Awas bilang bosannya. Nanti orang menikah. Maka itu jangan berkata dulu. Mana bahagia yang dulu itu? Awas ada kata. Biarlah itu ada sampai sekarang ini dalam kehidupan kita. Pertahankan betul. Karena kasih itu kekal. 1 Korintus 13 ayat 13. Semua kan lenyap, tinggal satu yang tidak. Ya, semua kan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Ya. Roh Kudus Engkau menolong kami untuk kami bisa mengerti firman ini dalam nama Yesus.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Bukan emas, bukan deposito, bukan surat tanah, bukan warisan, tapi satu apa? Iman. Dalam pernikahan perlu iman, mempercayai pasangan kita dengan iman kita. Iman itu sudah dilihat atau belum? Sampai disebut iman itu belum. Kok disebut yang sudah dilihat, itu nggak perlu percaya lagi, sudah kelihatan. Maka dalam rumah tangga, suami harus mempercayai, mengimani istrinya bahwa dia itu masih hebat seperti dulu. Istri pun harusnya mengimani suaminya bahwa dia hebat seperti itu. Jadi pertahankan iman itu dalam pernikahan kita. Maka di dalam iman muncul kesetiaan. Karena masih percaya, iman dengan percaya bukan? Karena masih mempercayai pasangannya. Yang kedua tinggal apa? Nah, wah ini mengharukan sekali. Coba ya pelan-pelan renungkan. Apa yang terjadi pada hidup seseorang walaupun dia kaya raya, tapi kalau dalam jiwanya nggak ada harapan? Bisa bayangkan orang nggak punya pengharapan hidup? Itu mayat hidup, betul. Mayat hidup. Percaya nggak ada orang kaya nggak punya harapan? Ada. Karena mereka sadar kekayaannya nggak bisa diapa-apakan. Contoh kalau saya divonis dokter stadium 4 kanker, mau bagaimana? Mau bawa dokter paling ahli sekali, kalau barang itu sudah masuk dalam tubuh, uang nggak bisa. Misalnya dalam hidup pernikahan terjadi kekacauan luar biasa. Berbahagialah rumah tangga kalau masih ada pengharapan. Kira-kira atau tidak? Kalau orang itu masih punya pengharapan, berarti dia masih punya apa? Semangat untuk hidup. Tapi kalau saya nggak punya pengharapan, habis. Maka itu dalam pernikahan selalu ada iman, selalu ada pengharapan. Apa lawan katanya mengharap? Menuntut. Apa? Putus asa. Oke. Betul. Lawan katanya mengharap itu putus asa, menuntut. Suami nggak boleh putus asa terhadap istrinya. Istri nggak boleh putus asa terhadap suaminya. Coba bayangkan, kalau suami bisa putus asa pada istrinya, maksudnya apa? Apa maksud putus asa di situ? Ya nggak ada pengharapan, ya kenapa? Maksudnya apa? Ayo cepat jawab, walaupun tidak semua kita sudah menikah. Apa yang terjadi pada seorang suami kalau dia putus asa pada istrinya, atau seorang istri putus asa pada suaminya, nggak bisa diharap lagi. Cerai, cari yang lain. Aku nggak bisa mengharapkan kamu kok. Hancur pernikahan. Maka itu bukan emas, deposito, kekayaan, warisan. Yang ada dalam pernikahan tiga hal ini. Ada iman, percaya pada istri, percaya pada suami. Ada pengharapan, bukan menuntut. Aku berharap kamu bisa berubah. Renungkan sejenak saja betapa bahagianya anak-anak kalau ayah ibunya punya iman masing-masing dan saling mengharapkan. Betul tidak? Nggak ada keributan. Yang ketiga adalah kasih. Dan ini fondasinya. Dan betul, kasih itu luar biasa. Ayo kalimat terakhir baca. 1, 2, 3. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Coba saudara merenung sejenak. Begitu muncul kata kasih, ada rasa bosan tidak? Aneh. Barang yang satu ini luar biasa. Maka itu kalau suami istri mulai bosan berarti kehabisan kasih. Kenapa dari tiga ini paling besar adalah kasih? Coba bisa jawab. Kenapa paling besar dari iman, pengharapan, kasih adalah kasih yang paling besar? Kenapa? Surga adalah kasih, betul. Apalagi yang lebih konkret? Apa?
Tuhan adalah kasih. Betul, itu terlalu rohani, tapi betul untuk menjelaskan kepada dunia yang nggak kenal kebenaran. Kenapa? Bukan 1 Korintus 13 ayat 4. Oke, nanti kita baca. Bukan. Korban. Apa? Korban, pengorbanan. Iya. Kalau nggak ada kasih, nggak ada iman. Kalau nggak ada kasih, nggak ada pengaruh. Kekuatannya itu dikasih. Hebat. Dan satu-satunya buku di dunia, satu-satunya buku yang menulis seperti bahasa Inggris ya, What is love? Itu cuma 1 Korintus 13. Nanti baca dari ayat 1. Buku apapun di dunia itu menuliskan tentang cinta, bukan kasih. Bahasa Inggris ada love, ada lust. Tahu lust ya, L-U-S-T. Sebetulnya bukan nafsu terjemahnya, gairah. Tapi gairah untuk yang positif. Maaf ya, saya ngomong ini. Nggak mungkin orang menikah terus nggak ada gairah. Bisa bayangkan, hidupnya cuma monoton, diam saja, nggak ada ekspresi. Nggak lucu menikah kayak begitu. Justru lust itu diperlukan oleh suami istri untuk bisa bergairah. Tapi itu bukan kasih. Karena seks akan berakhir kalau orang itu sudah tua. Tapi kasih nggak bisa berakhir. Maka itu kalau rumah tangga cuma dasarnya seks, ngeri. Begitu seks berhenti, kacau. Jadi kasih itu segala-galanya. Kita bisa beriman kepada pasangan kita karena kita punya kasih. Kita bisa mengharapkan kepada pasangan kita karena kita punya pengharapan, punya kasih. Maka itu bisa. Kenapa? Ya. Oke. Nah, suatu hari saya minta kepada Roh Kudus, tunjukkan kepada saya, Tuhan, 1 ayat saja untuk melihat dengan cepat bagaimana keadaan rumah tangga itu karena goyahnya karena apa. Ternyata Papa bisa ilustrasi gampang. Dalam bahasa Indonesia kata pernikahan, keluarga disebut rumah tangga. Oke, berarti ada kata rumah. Pertanyaannya, sekecil-kecilnya rumah perlu tiang atau tidak? Ya. Kalau fondasi kita nggak usah ngomong, itu harus. Nggak mungkin ada orang bangun rumah tanpa fondasi, goblok betul dia. Tapi untuk tiang itu beda-beda. Nah, waktu tiang rumah itu dibuat, maka orang harus memikirkan dengan serius, betul? Karena itu penting. Nah, rumah yang lagi bermasalah, rumah yang lagi goyah, rumah yang lagi miring, maka diperiksa apanya? Tiangnya. Pasti ada yang salah. Nah, sekecil-kecilnya rumah minimal perlu berapa tiang? 4. Ya jangan bilang 3 ya, bahaya. Kalau yang 1 tuh namanya payung. Jadi sekecil-kecilnya rumah perlu 4 tiang. Nah, saya tanya ini pada Bapak di surga, tunjukkan kepada saya 4 tiang rumah tangga. Saya cari ayat yang menulis 4 hal. Ternyata ayat 7 1 Korintus 13. Nah, nanti sudah persiapan pernikahan. Jadi yang mau menikah, ya tunjukkan ya. Siapa calonmu? Fotomu? Foto? Sorry ya, foto. Dari mana? Dan inilah 4 tiang dalam rumah tangga. Jadi kalau saudara-saudara belum menikah, tapi punya teman yang sudah menikah, rumah tangganya goyah, ajari mereka untuk memeriksa 4 tiangnya mana yang goyah. Nah, kokohkan kembali yang goyah, tiang itu. Yang pertama, kasih menutupi segala sesuatu. Apa lawan katanya menutupi segala sesuatu? Muka. Ingat ya, dalam pernikahan tiang pertama itu menutupi segala sesuatu. Artinya kalau sudah menikah tidak boleh suka ungkit-ungkit masa lalu. Ayo jujur saya tanya, sekaya-kayanya seseorang, semiskin-miskin seseorang,
sebodoh-bodohnya seseorang, sepintar-pintarnya seseorang, kalau diungkit-ungkit itu suka atau tidak? Kenapa nggak suka? Ayo, kenapa nggak suka? Iya kesel. Ya kenapa keselnya? Kenapa? Nggak suka. Karena ya yang harus selalu jangan diungkit-ungkit terus. Maka itu hati-hati. Dalam pernikahan nggak boleh ada kata. Ingat ya, dulu. Awas ada ngomong begitu. Nggak boleh. Kalau sudah menikah nggak boleh. Ingat omongan mamamu dulu. Awas kata-kata. Ingat 3 hari sebelum kita menikah kamu ngapain? Awas. Tutupi. Lihat yang baru ke depan. Ini yang pertama. Jadi periksa pernikahan itu dengan 4 tiang. Yang kedua, kasih itu, ayo baca, kasih itu percaya segala sesuatu. Nah kemarin kita sudah bahas, saya lupa di sesi yang keberapa. Sebuah rumah tangga nggak perlu ke pengadilan untuk ngurus surat cerai. Dia otomatis cerai kalau ada curiga di antara mereka berdua. Betul nggak? Lawan katanya percaya kan curiga. Maka itu kalau sudah menikah, awas. Tiap 5 menit suami di SMS sampai mana? Ada dengan siapa? Nganggur itu. Kalau mau jadi detektif swasta, yang benar. Nanti ilustrasinya. Nah kalau sampai istri tiap 5 menit SMS suaminya, berarti tidak saling percaya. Menurut saya, di antara 4 tiang ini, tiang nomor 2 ini Sokoguru. Ini mutlak ada dalam rumah tangga. Maka itu kalau sudah menikah masih saling curiga soal duit, berarti orang itu sudah cerai. Karena dia nggak percaya pasangannya tentang keuangan, tentang apa saja. Oh iya, tapi istriku suami itu pintar ngabisin duit. Wah kalau aku nggak menyembunyikan habis itu nanti. Nah sebelum menikah itu dibereskan betul. Setelah menikah untuk apa saja. Kalau sudah menikah tidak boleh lebih percaya perkataan orang tua, harus percaya perkataan istri atau suami. Ya kenapa orang mau tanya apa? Tentang keuangan dalam keluarga itu suami istri jadi satu atau bisa? Harus jadi satu. Boleh punya nomor tabungan berbeda boleh, tapi jumlah harus saling tahu. Nggak boleh sembunyi-sembunyi. Pokoknya percaya. Kalau sampai satu nggak bisa ngatur keuangan, duduk bersama. Kemarin kita lihat persetujuan bersama, berunding baik-baik. Ya, awas suami istri, jangan memaksa diri untuk memenuhi keinginan. Harus kita bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Beda tidak? Beda. Maka itu dalam pernikahan harus dibereskan mana keinginan, mana kebutuhan. Jangan sampai. Nah, satu kali ada ilustrasi yang menarik. Seorang satpam yang baru kerja 3 bulan di suatu mall yang besar. Satpam ini sangat terpengaruh. Setiap akhir minggu weekend, satpam pasti lihat ada kakek nenek yang mesra bergandengan jalan di mall itu. Minggu pertama, kedua, ketiga, satpam ini nggak tahan, ingin tahu resep bahagianya apa. Karena kakek itu gandeng tangan nenek itu terus. Satu waktu satpam ini kurang, nggak banyak kerjaan, dia lihat pasangan lewat di stop. Bapak Ibu, sudah berminggu-minggu ini saya lihat kalian berdua itu mesranya luar biasa. Apa resepnya? Kakek dengan karena saya tanya, kok bisa bapak menggandeng tangan ibu begitu mesra dalam tangan? Kakek jawab enteng, ini bukan mesra Pak. Istri saya tukang belanja, kalau tangan dari bukan begini belanja terus. Ngerti ilustrasi itu? Kok bisa ada orang buat ilustrasi seperti ini? Nah, jadi apa-apa dalam pernikahan harus diatasi bersama. Percaya, nggak boleh ada curiga. Yang itu yang ketiga apa? Mengharapkan sesuatu. Yaitu tadi. Apa lawan katanya mengharapkan? Menuntut.
memaksa harus berubah, enggak bisa. Harapkan rumah tangga tidak boleh saling menuntut. Yang keempat apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Kalau ada kata sabar menanggung segala sesuatu, ada enggak? Ya, urusan suami yang berat-berat, urusan istri yang enteng-enteng, ada begitu? Ada begitu tidak? Tidak, harus sama-sama tanggung jawab dikerjakan. Maka itu dalam pernikahan tidak boleh gini. Semua gaji suami itu untuk yang berat-berat. Bayar rumah, bayar listrik, uang anak sekolah, semuanya. Terus uang istri untuk shopping. Awas dengan begitu. Jadi harus sabar menanggung segala sesuatu. Artinya berdua. Nggak boleh dibagi-bagi tugas yang enteng, istri yang berat suami tidak, atau sebalik. Semuanya harus ditanggung bersama-sama karena kepala dengan tubuh. Maka kalau rumah tangga seperti itu, wah, hukumnya rumah tangga itu pasti akan bahagia. Luar biasa. Saya mau bacakan satu ilustrasi ini. Saya nggak tahu dapat dari mana nih orang. Pada suatu hari, Ayu Tong Tong pergi ke sungai untuk mencuci baju. Ketika baru saja akan mencuci, dilihatnya seekor ikan mas yang terjepit di antara bebatuan dan sedang menggelepar-gelepar. Begitu melihat ikan mas tersebut, Ayu menghampirinya dan terjadilah keajaiban. Si ikan mas ternyata bisa berkata, "Kalau kamu menolong aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Tapi ingat, apa yang kamu minta membuat suamimu mendapat 10 kali lipat dari apa yang kamu minta." Ayu pun segera menolong ikan tersebut dan langsung minta supaya wajahnya cantik. Tapi ingat, ikan berkata, "Suamimu akan jadi paling tampan di dunia karena 10 kali lipat tadi itu." Kata si ikan mengingatkan. "Enggak masalah," jawab Ayu. Abracadabra, jadilah Ayu wanita yang amat cantik. Begitu pun sang suami menjadi amat sangat tampan. Permintaan kedua, ikan nawarkan, "Ayu mau jadi kaya. Ingat, suamimu akan 10 kali lebih kaya. Apa kamu tidak takut?" Kata si ikan mas tersebut, "Enggak apa-apa, kekayaan miliknya itu juga kan milikku." Jawab Ayu dengan tenang. "Apa kenapa? Jadilah Ayu orang yang kaya." "Lalu apa permintaanmu yang ketiga?" Tanya si ikan mas. "Aku mau serangan jantung yang ringan-ringan saja." Terus disebut begini, pesan apa dari ilustrasi ini? Hati-hati, wanita itu cerdik dan smart. Maka jika Anda para suami gak mau kena serangan jantung mendadak, laranglah istri Anda mencuci di sungai. Belikan segera mesin cuci supaya gak ketemu ikan mas. Saya pikir kok ada orang bisa buat begini ya. Saudara, jadi dalam pernikahan harus selalu dikerjakan bersama-sama. Jadi kalau istri cuci pakaian sungai, suami nemani. Karena harus bersama-sama. Nah, kalau semua hukum tentu kita pakai, saudara, percaya nggak surga turun ke bumi? Amin. Amin. Kalau surga turun ke bumi, anak-anak kita nggak akan ada di luar rumah. Mereka akan betah tinggal di rumah. Maka itu pernikahan itu penting, keluarga itu penting. Pakai hukum ini semua, maka rumah tangga saudara akan jadi surga di bumi. Dan anak-anak saudara akan jadi history makers nanti. Karena mereka akan jadi anak-anak yang hebat. Jangan lupa tadi Dorothy Nolte, klik di Google Nolte, N-O-L-T-E. Saudara akan ketemu rumusan siapa anak-anak itu. Tuhan memberkati kita semua.